Kalau orang tahu dirinya gegabah, pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Mun kula terangno nggih masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah. Kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu, misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewanten kan koyo wong ora peduli no. Nah, dawemu itu sederhana oleh gaya contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nosek sewantes. Nah itu rondok. Rondok PKI rondok munafik kenapa? Wah rondok. Mergo sifat itu sifatnya tiang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai itu nak melaku itu banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik itu ketok serius. Nah kiai kok melakukan lon-lon kemungkinan nak radi duit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng iki ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe ngono angel dadi wali. Mergo nek ampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pe jamaah gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Lan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja niki. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Aku wong Pantura, radi seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu, jadi saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh.
Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu apa itu tayamum. Ketika ditanya al amru asra'u min dalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua, karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa? Berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos, karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas, udah nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatakan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata anak ngaji kan aku jas. Makanya jaluk kan nggo nyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora nggo jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinane itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Fai kalau mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoke dhisik kan ana pemandian umum ya, sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu di daerah santri nih. Aku aja ragam daerah Mustafa lah, melakukannya gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, ini tiket ya aku lihat derek no, malah aku sing derek no akhirnya sembrono. Seloro kabeh tidak. Apa ya roh? Swarga ya roh, ini sebenarnya nak kayak tuntun ya roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Jong baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, hala badaan gosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, belum mau. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang tuh hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sejak kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan, kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh, cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk apa? Sugih.
Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono. Mergo istilah pangeran apa wasariu bergegas lah. Ya napa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasariu itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Udah ono Melayu. Ya di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngiling anak. Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik.